Ya Nurul Hilal Aqbil terangkan satu persatu, yaitu pertama wajibu mal qada'i li shaumi al kifaratul udma wa ta'ziru ngalaman awsada shaumuhu fi ramadhana yauman kamilan bijima'in tamin asimin bi li shaumi. Yaitu pertama, orang yang ketika membatalkan puasanya ini wajib qada dan wajib membayar kifarah. Ya, orang wajib mengqada juga membayar kifarah. Ini bagi siapa? Yaitu ngalaman afsada shaumuhu fi jima'in, ya, fi ramadhana bijima'in, yaitu orang yang membatalkan puasa bulan Ramadan dengan cara jima atau bersetubuh, ya, baik itu halal ataupun itu tidak halal, ya. Terus syarat-syarat orang yang memang mempunyai ketentuan wajib mengqada juga terkena hukum kifarah di situ. Itu bagi orang yang pertama membatalkan puasanya, ini puasa khusus puasa bulan Ramadan. Kalau puasa fardhu lain seperti puasa nadar, ya, puasa apalagi pokoknya puasa-puasa wajib kayak puasa nadar itu, kalaupun dia melakukan jima ketika sedang berpuasa nadar, ini tidak terkena kifarah, pokoknya khusus bulan Ramadan. Nah, yang kedua, ini dilakukan secara sadar dan tidak dipaksa, ya, sadar dan tidak dipaksa, artinya memang dia sengaja melakukannya dan tidak dipaksa. Lah, kalau perempuan yang diperkosa, seumpama ada perempuan diperkosa kan mukroh, dipaksa berarti, nah ini tidak terkena kifarah, tapi wajib qada, ya, wajib qada. Nah, kemudian dia tidak sedang dalam perjalanan, artinya kalau orang yang sedang dalam perjalanan jauh yang diperbolehkan untuk mengqashar sholat, ini diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Maka ketika dia melakukan jima di waktu dia sedang berpuasa tapi dia sedang dalam perjalanan, maka dia di situ karena adanya tarokhus, ya, sebetulnya adanya tarokhus, maka di situ dia tidak terkena kifarah. Tidak terkena kifarah. Jadi intinya dia orang yang ingat dan puasanya khusus puasa bulan Ramadan, kemudian tidak dipaksa dan tidak dalam perjalanan jauh yang diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Jadi di sini sebetulnya syaratnya ada 11, tapi kalau dituturkan semua nanti kebanyakan, ya. Intinya seperti itu. Nah, setelah diketahui siapa yang memang dihukumi diwajibkan mengqada dan membayar kifarah, ya, kifarah tebusan, ini bagi orang yang memang benar-benar menyengaja, ya, di bulan Ramadan, ya, contohnya semama pengantin baru, ya, pengantin baru siang tidur, apalagi di musim corona seperti ini nggak kemana-mana, tidur tiba-tiba nggak tahan, yang bahaya juga, ya. Nah, nanti kalau sengaja itu bagaimana? Ya, dia wajib mengqada juga wajib membayar kifarah. Nah, kifarahnya apa? Wal kifaratu ittaqu raqabatin mukminatin salimatin ngan ngaibin yukhillu bil amali. Yang pertama, opsinya ada 3 pilihan. Orang yang membayar kifarah sebab jima di bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan, yang pertama adalah memerdekakan budak perempuan yang beriman. Artinya budak perempuan yang beriman yang tidak ada cacat. Jadi ya, kalau zaman sekarang golek budak, ya, nyari budak di mana-mana sudah nggak ada, ya, nggak ada lagi karena orang semua sudah merdeka. Nah, terus berarti kalau gitu fa'in ajiza nganir raqabati, kalau dia tak mampu mencari budak perempuan atau memerdekakan budak perempuan, karena sekarang kalau diaplikasikan zaman sekarang ini tak ada lagi budak, maka wajib shaumu syahraini mutatabi'aini,
ya wajib puasa 2 bulan penuh secara terus menerus. Jadi terus saja. Terus kamu tanpa udzur batal seumpama orang udah puasa sedang membayar kifarah dengan puasa, ya tiba-tiba batal sehari, ya sudah ngulangi lagi dari awal, ya, ngulangi dari awal. Sebab wayang qati'u tatabu'u bil iftori. Nah, kemudian kalau semama dalam pertengahan 2 bulan tadi dia membatalkan sehari, maka ingkitok, ya putus terus menerusnya, sedangkan disyaratkan harus terus menerus, ya berurutan. Maka kalau seumpama sudah kepotong karena dia membatalkan puasa di tengah-tengah, dia harus mengulangi dari awal lagi, walau biudrin, walaupun dia seumpama udur sakit, ya tiba-tiba karena puasa nggak biasa puasa baru dapat sebulan demam atau kena emah seumpama. Nah ini nanti ngulangi lagi dari awal, ya illa nahwa haidin, kecuali dia dalam keadaan haid seumpama yang perempuan. Orang perempuan ini terkena hukum kifarah juga, ya karena melanggar peraturan bulan puasa tadi itu, ya kemudian dia harus berpuasa 2 bulan secara terus menerus. Lah kalau terpotong dengan haid maka itu tidak ada masalah. Nah di situ kamu juga harus hati-hati, masalah haid itu harus ditandai betul-betul kapan kamu mulai, kapan kamu suci. Ini harus cek betul-betul, karena nanti berhubungan dengan sholat, berhubungan juga dengan perkara-perkara fardu yang lain. Ya jangan sampai kamu sucinya seharusnya jam 11 siang, seharusnya kamu sudah wajib sholat duhur, sholat asar, mandinya nanti habis asar, maghrib baru sholat, berarti kamu sudah ninggal 2 fardu. Ini harus hati-hati. Maka antara aqallul haid, holibul haid, ya kemudian aksaru, lah ini harus dipelajari betul-betul, ya sampai pada risalatul mahid juga harus dipelajari. Lah puasa Pak, saya puasa nggak mampu, ya 2 bulan terlalu lama. Lah fa in ajiza an saumihima wajaba it'amu sittina miskinan. Kalau tak mampu juga puasa 2 bulan, maka dia wajib memberi makanan kepada 60 orang miskin, tiap-tiap orang dikasih 1 mud. Ya, 1 mud itu ya ukurannya kalau mazhab Syafi'i kalau nggak salah 6 on kayaknya. Iya 6 on ya. 1 mud itu 1 gegem. Ya kisaran itulah, kisaran itu. Nah 1 mud apa? Min ghalibi kutil baladi, dari bahan makanan pokok umum di negara tersebut. Kalau kita beras ya ngasih beras, ya itu kalau opsi yang paling terakhir. Kalau dia memang tak mampu puasa, tak mampu memerdekakan budak, maka dia memberi makan kepada orang miskin sebanyak 60 orang. Terus itu sudah berarti bagi orang yang melakukan jima di waktu puasa bulan Ramadan, ya, tanpa ada udzur, ya, dan dalam keadaan ingat dan tidak dipaksa, maka dia wajib mengkodok, juga wajib membayar kifarah. Terus wajibu ma'al qodoi al imsaku li saumi fi sittati mawadi'a. Kemudian ada orang-orang yang membatalkan puasa, dia diwajibkan mengkodok, juga wajib menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa, yo makan yo minum. Jadi dia tetap wajib kodok, tapi hari itu dia nggak makan juga nggak minum. Ini wajib hukumnya, nggak sembarangan. Ya. Itu bagi siapa saja. Di sini ada 6. Yang pertama, al awalu fi ramadona la fi ghairihi ala muta'addin bi fitrihi, yaitu bagi orang yang puasa bulan Ramadan dia sengaja membatalkan, ya sengaja dibatalkan, ya, sengaja dibatalkan tanpa udzur, ya
dan membatalkannya itu tidak dengan jima. Nah, maka kalau seumpama kamu sengaja membatalkan, aslinya waktu itu kamu tetap wajib mengkodo. Setelah selesai bulan Ramadan kamu wajib kodo. Juga setelah kamu membatalkannya itu, ya entah dengan memasukkan, kamu seumpama lagi pilek, masuknya terlalu dalam, ya terlalu dalam sampai ke rongga hidung sini, akhirnya sampai batal, ataupun kamu sengaja dimutah-mutahkan. Nah itu habis itu kamu tak boleh makan, ya tak boleh makan, tak boleh minum, karena kodoknya wajib, imsaknya juga wajib. Yang dimaksud imsak ini pokoknya kamu nggak boleh makan, nggak boleh minum lah kalau secara dohir seperti itu. Lalu kemudian yang kedua, wasani ala tarikin niyati lailan fil fardi, yaitu bagi orang yang tidak niat di waktu malam. Ya kamu udah habis isya keluargen, ya kenyangan, langsung tidur, ya nggak taraweh, tiba-tiba bangun juga kesiangan, akhirnya belum niat. Ya, waktu itu kamu belum niat, ya akhirnya kan kamu berarti hari itu sedang tidak dalam berpuasa, karena syaratnya berpuasa, rukunnya puasa ini adalah niat, harus niat di waktu malam. Lah kamu nggak niat di situ, jangan kemudian kamu enak-enakan di rumah bikin es, minum es, ya bikin nasi goreng segala macam. Wah saya udah terlanjur nggak niat nih, kamu tetap wajib imsak. Ya kaya dene wong puasa, ya seperti orang yang berpuasa tapi niatnya niat imsak, bukan niat puasa. Ya nanti wajib kodo, itu diingat. Ini kayak saya rasa sering terjadi kalau seperti ini, orang yang nggak niat malam. Nah, kamu kalau puasa habis buka tuh di iftar, batalkan puasa, kamu langsung niat dalam hati, ya nawaitu saumahuddin, dalam hati. Nah, habis itu kamu aman, mau kebablasan, mau sahur nggak sahur, kamu tetap dihukumi sah berpuasa. Kemudian yang ketiga, wasal isu ngalaman tasahharodon nan bako ulail bako alaili fabana khilafuhu, yaitu bagi orang yang sahur disangka masih belum fajar, ya ternyata sudah fajar, disangka masih waktu malam, rupanya sudah fajar. Itu artinya berarti kamu kan sudah melakukan perkara yang membatalkan puasa, ya, karena kamu sahurnya kesiangan. Nah di situ kamu wajib kodo, ya hari itu juga wajib imsak, ya. Diingat itu. Jadi kalau saya sahurnya dikira sudah masih malam, ternyata kok nggak ada nadan, rupanya matahari muncul, oh ternyata udah siang. Ya berarti saya tadi sahurnya setelah fajar. Oh berarti saya ini wajib kodok juga, hari ini saya tak boleh makan, tak boleh minum. Nah itu. Kemudian nomor 4, waradi ngalaman aftorodonan al-huruba fabana khilafuhu aidon. Nah ini sekarang tinggal bukanya. Dia menyangka sudah masuk waktu buka, sudah hurubus samsi, dikira sudah terbenam matahari, ya. Nah di situ kemudian ternyata belum masuk waktu maghrib. Nah, maka hari itu kamu tetap wajib mengkodo. Satu contoh, ya. Kamu tidur siang, ada adzan Allahu Akbar, kamu langsung alhamdulillah, langsung minum gluk. Nah, ditanya, ini adzan apa? Adzan asar, ya, itu diantaranya. Dikira sudah hurubus samsi, sudah waktu maghrib, ternyata baru waktu asar, ya. Saking nikmatnya senang sekali dengar adzan, dikira sudah waktu maghrib langsung minum. Lah itu diantaranya, itu tetap wajib kodo. Habis itu kamu terusin, nggak boleh makan, nggak boleh minum sampai waktu maghrib. Kemudian nomor 5, wal khamisu alaman bana lahu yaumu salasi sa'bana annahu min Ramadan. Kemudian yang nomor 5, orang yang menyangka masih tanggal 30 bulan
Sa'ban tapi ternyata sudah tanggal 1 bulan Ramadan, dia tak puasa. Ya, begitu malam nggak tarawih, nggak tahu, dikiranya besok masih tanggal 30, kamu nggak melakukan niat, nggak sahur, nggak apa. Nah tiba-tiba siang orang udah pada puasa semua, loh ini udah bulan Ramadan. Iya, nah, ya kamu habis itu kamu wajib imsak, ya, nggak boleh makan, nggak boleh minum dan sebagainya, dan tapi besok tetap dikodo. Terus nomor 6, ngalaman sabaqahu ma'ul mubalaghati min madmadatin wastin sakin, yaitu bagi orang yang ketelanjur memasukkan air yang berlebih-lebihan. Yaitu satu contoh ketika kamu melakukan wudhu melakukan madmadah, kumur-kumur, ya, kemudian karena kumurnya kebanyakan atau mungkin wak sampai semangat sampai kebablasan ke sini, nah ini bisa menyebabkan wajib qada, artinya puasamu batal. Habis itu kamu tetap harus imsak sampai waktu maghrib dan wajib mengqada. Lah hukum asal kumur-kumur sama istinsak itu tidak membatalkan. Ya. Jadi kumur-kumur itu asal dia tidak israf, ya, ini tidak membatalkan. Ya, yang batal itu kalau kumur-kumur 3 kali, yang keluar cuma dua kali. Ya. Buk. Nah, berarti yang satu masuk perut, ya, korupsi kan gitu. Nah ini, nah kalau kamu pokoknya yang penting kumur-kumur itu tidak membatalkan, istinsak juga tidak membatalkan, asal jangan sampai israf. Ketika israf berlebih-lebihan, kemudian kamu itu kebablasan, ya, terlanjur masuk ke dalam, ini hukumnya tetap batal. Artinya kamu tetap imsak, juga harus mengqada puasa bulan Ramadan.